Ini adalah cerita tentang burung merak ini meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban ini terjadi. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari, berusia 14 tahun, yang terkenal di desanya karena kebaikan dan kepeduliannya pada semua makhluk hidup. Setiap pagi, Sari membantu ibunya menjual sayur di pasar, sementara sore hari ia selalu menyempatkan diri berjalan di tepi hutan untuk merawat hewan-hewan kecil yang terluka atau tersesat. Suatu sore, ketika Sari berjalan melewati semak belukar, terdengar suara merintih yang sangat lembut tapi memilukan. Suara itu berasal dari seekor burung merak yang bulunya tampak lusuh dan sayapnya tampak terluka. Burung itu menatap Sari dengan mata besar dan bersinar, seolah mencoba mengatakan sesuatu. "Siapa yang membuatmu terluka, Nak?" tanya Sari sambil mendekat dengan hati-hati. Burung merak itu membuka paruhnya dan mengejutkan Sari, mengeluarkan suara seperti manusia. "Tolong, tolong aku, gadis baik." Suara itu terdengar jelas, meski samar seperti angin berbisik di dedaunan. Sari terkejut. Ia menunduk, berusaha memahami apakah ia sedang bermimpi atau ini nyata. "Kamu bisa bicara?" tanyanya dengan suara gemetar. Burung merak itu mengangguk, meski sayapnya gemetar karena sakit. "Aku datang dari negeri jauh. Ada bahaya besar yang mengancam hutan ini, dan aku butuh bantuanmu. Hanya manusia berhati murni yang bisa menolongku." Sari merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu burung yang bisa bicara. Namun tatapan burung merak yang penuh harapan membuatnya yakin, ini nyata, dan ini bukan kebetulan. "Baik, aku akan membantumu. Apa yang harus aku lakukan?" Burung merak menutup matanya sejenak, menahan sakit, lalu membuka kembali. Di puncak bukit dekat hutan, tersembunyi sebuah gua yang berisi batu bercahaya. Batu itu menjaga keseimbangan alam. Tapi sekarang, ada makhluk gelap yang ingin mengambilnya. Jika mereka berhasil, desa ini dan hutan akan hancur. Aku tidak bisa melawan sendiri. Sari merasa takut tapi juga penasaran. Hatinya berbisik bahwa ia harus menolong. "Aku tidak tahu apakah aku bisa, tapi aku akan mencoba." "Aku akan menolongmu," jawab Sari dengan tegas. Merak itu mengepakkan sayapnya pelan, dan dari bulu-bulunya muncul cahaya lembut biru kehijauan. Cahaya itu menembus dada Sari, membuatnya merasakan hangat dan keberanian yang luar biasa. "Kamu memiliki hati yang murni. Dengan keberanianmu, keajaiban bisa terjadi," bisik burung merak. Hari mulai gelap, dan Sari memutuskan untuk membawa burung itu pulang sementara. Ia membungkus burung merak dengan kain yang dibawa dari rumahnya dan membawanya ke gubuk kecil di belakang rumah. Ibunya, meski terkejut melihat burung merak yang bisa bicara, mempercayai putrinya. "Kalau hati Sari merasa aman, kita bantu dia," kata ibunya. Malam itu, Sari duduk di dekat burung merak. Ia mengelus bulu-bulu burung itu dan mendengar cerita panjang tentang dunia jauh tempat burung merak itu berasal. Dunia itu penuh warna, hutan magis, sungai yang bercahaya di malam hari, dan makhluk-makhluk ajaib yang hidup damai. Namun ada makhluk gelap yang serakah, ingin menguasai semua kekuatan alam untuk kepentingan jahat. Burung merak itu menceritakan bagaimana ia melarikan diri dan terluka dalam pelarian. "Kalau aku tidak diselamatkan, kekuatan gelap itu akan menghancurkan segalanya, bahkan desamu ini," katanya dengan suara yang hampir tersedak kesakitan. Sari menatap burung itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa ada tanggung jawab besar menimpanya. "Aku akan menolongmu, bahkan jika aku harus menghadapi makhluk gelap itu sendiri," katanya penuh tekad. Burung merak menunduk, lalu mengepakkan sayapnya sekali lagi.
dari bulunya yang bercahaya muncul percikan cahaya biru yang menempel di tangan Sari. Cahaya ini akan menuntunmu, memberi perlindungan, dan membuka mata hatimu. Tapi ingat, kekuatan terbesar bukan dari sihir ini, tapi dari keberanian dan kebaikan hatimu, pesan merak itu. Malam itu, Sari tidak tidur. Ia menatap burung merak dan merasakan getaran yang aneh namun menenangkan. Ia tahu, besok pagi adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya, desa, dan hutan selamanya. Di luar gubuk, angin berbisik di antara pohon-pohon, membawa aroma bunga liar dan daun basah. Sementara itu, dari kejauhan, makhluk gelap mengintai, menunggu kesempatan untuk mengambil batu bercahaya dan menguasai hutan. Dan disinilah kisah dimulai, kisah seorang gadis desa dan burung merak ajaib yang akan menyingkap keajaiban yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Matahari baru saja muncul di balik pepohonan, menebarkan sinarnya yang hangat ke sawah dan rumah-rumah penduduk. Sari sudah bangun lebih awal, membawa burung merak yang terluka dengan hati-hati. Ia menatap burung itu, yang kini duduk tenang di atas kain lembut yang dibawanya. Bulu-bulunya yang lusuh perlahan mulai berkilau lembut di bawah cahaya matahari pagi. "Sudah siap?" tanya Sari, mencoba tersenyum meski jantungnya berdebar. Burung merak menatapnya dengan mata besar yang bersinar, lalu mengepakkan sayapnya pelan sebagai tanda setuju. Sari tahu, perjalanan ini akan berat, tapi hatinya dipenuhi keberanian yang aneh dan hangat, sebuah energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah keluar desa, menuju hutan yang selama ini ia kenal sebagai tempat bermain dan belajar. Namun kali ini, hutan itu terasa berbeda, lebih gelap, lebih misterius, dan penuh suara-suara yang belum pernah didengar Sari. Burung merak sesekali mengeluarkan suara lembut seperti melodi, menenangkan Sari dan memberi arah. "Gua cahaya hanya bisa dijangkau oleh hati yang murni," bisik burung merak. "Kamu harus fokus, jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Perjalanan mereka tidak mudah. Jalan setapak yang biasa Sari lalui kini dipenuhi rintangan, akar pohon menjulur, tanah licin akibat hujan semalam, dan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan makhluk hutan. Sari menggenggam kain yang membungkus burung itu lebih erat, sambil sesekali menatap sekeliling dengan waspada. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul seekor hewan hitam besar dengan mata merah menyala. Hewan itu menggeram dan menatap Sari seolah mencoba menghalangi jalan mereka. Sari menelan ludah, merasa takut namun mencoba tetap tenang. "Tidak apa-apa, kita hanya ingin lewat," ucapnya perlahan. Burung merak mengepakkan sayapnya, dan dari bulu-bulunya muncul cahaya lembut biru yang menyorot ke arah hewan itu. Hewan hitam itu berhenti, seolah tersentuh oleh cahaya dan perlahan mundur ke balik semak. Sari terkejut. "Cahaya ini, sepertinya, melindungi kita," gumamnya. Burung merak mengangguk, lalu mengeluarkan suara nyaring, seperti melodi yang membuat pepohonan di sekitar bergoyang pelan. Sari merasa ada energi ajaib yang mengalir melalui tubuhnya, memberikan keberanian yang luar biasa. Mereka terus berjalan hingga mencapai sebuah sungai kecil. Airnya jernih, tetapi arusnya cukup deras untuk menghalangi perjalanan. Sari melihat batu-batu besar yang licin, mencoba mencari jalan untuk menyeberang. Burung merak mengepakkan sayapnya dan terbang di atas air, lalu menatap Sari dengan mata yang seakan memberitahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati-hati, Sari melompat dari batu ke batu, merasakan air menyentuh kakinya yang hangat karena cahaya dari burung merak. Setiap langkah terasa seperti tarian dengan alam, seimbang dan penuh kehati-hatian. Saat hampir mencapai tepi sungai, batu terakhir yang diinjaknya goyah. Sari hampir terjatuh,
Tapi burung merak mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan sebuah cahaya biru memancar dari tubuhnya, menahan Sari agar tetap seimbang. Ia berhasil menyeberang dengan selamat. Di sisi sungai yang lain, hutan semakin lebat. Pohon-pohon tinggi menutupi cahaya matahari, membuat suasana terasa magis sekaligus menegangkan. Burung merak berteriak lembut, seolah memberi semangat. Kita hampir sampai, Sari. Hanya satu rintangan lagi sebelum gua cahaya. Namun, rintangan terakhir lebih berbahaya daripada sebelumnya. Mereka tiba di bukit terjal yang dipenuhi batu besar dan tebing curam. Angin berhembus kencang, menimbulkan suara erangan pepohonan yang menyeramkan. Sari menggenggam kain yang membungkus burung merak, mencoba menahan gemetar. Aku bisa, ucapnya dalam hati. Burung merak menempel di pundak Sari, dan dari bulu-bulunya muncul cahaya biru yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu membentuk jejak di udara, seperti jalan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hati murni. Sari mengikuti jejak cahaya itu, melangkah dengan hati-hati namun mantap, sambil merasakan energi hangat yang mengalir dari burung merak ke tubuhnya. Saat mereka hampir mencapai puncak bukit, tiba-tiba terdengar suara mengerikan dari kegelapan, tawa seram makhluk gelap yang mengintai dari bayangan pepohonan. Sari menahan napas, tapi burung merak mengeluarkan teriakan melodi yang menenangkan. Suara itu seperti menembus kegelapan, dan seketika bayangan makhluk itu tampak goyah, lalu lenyap ke balik kegelapan. Sari menatap burung merak dengan kagum. Kau benar-benar ajaib, katanya. Burung merak mengibaskan bulu-bulunya, dan cahaya biru itu menembus seluruh bukit, membuat pepohonan dan batu-batu berkilau lembut. Sari merasakan sesuatu yang aneh, seperti hatinya terbuka, dan ia bisa merasakan kehidupan di sekitar hutan, pohon, hewan, bahkan angin dan tanah seolah berbicara padanya. Akhirnya, mereka tiba di puncak bukit. Di sana tersembunyi sebuah gua yang memancarkan cahaya lembut keemasan dari dalamnya. Cahaya itu menembus celah-celah batu, membuat gua tampak seperti portal ke dunia lain. Burung merak mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan cahaya biru dari bulu-bulunya bercampur dengan cahaya emas gua, membentuk pemandangan yang luar biasa indah. Ini dia, gua cahaya, bisik burung merak. Batu bercahaya di dalam gua menjaga keseimbangan alam. Kita harus masuk dan memastikan batu itu aman. Sari menatap gua dengan rasa kagum dan sedikit takut. Ia merasakan energi yang begitu kuat dari gua itu, seakan mengundang sekaligus menantang. Tapi dengan keberanian yang dipenuhi cahaya burung merak, ia melangkah masuk, menyadari bahwa ini adalah awal dari keajaiban yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Di dalam gua, cahaya keemasan menyelimuti segala sesuatu. Batu bercahaya itu berada di tengah ruangan, dikelilingi ukiran-ukiran misterius yang memancarkan energi lembut. Saat Sari mendekat, cahaya dari batu itu seolah menari di udara, dan merak berdiri di sampingnya, bulunya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sari menyentuh batu itu dengan hati-hati. Seketika, ia merasakan getaran energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Burung merak menatapnya dengan mata bersinar, seolah mengatakan, keajaiban telah dimulai, dan kau adalah bagian dari itu. Di luar gua, angin hutan berbisik lembut, daun-daun bergoyang, dan burung-burung mulai berkicau seolah menyambut perubahan yang akan terjadi. Sari tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Ada lebih banyak rintangan, lebih banyak misteri, tapi juga lebih banyak keajaiban menunggu. Begitu Sari menjejak di dalam gua, udara seketika terasa hangat namun penuh energi yang aneh dan memikat. Cahaya keemasan dari batu bercahaya memantul di dinding gua yang basah oleh embun, menciptakan pola-pola indah seperti tarian sinar yang bergerak sendiri, seolah gua itu hidup.
Burung merak berdiri di sampingnya, bulunya yang lusuh kini bersinar lembut, memancarkan cahaya biru kehijauan yang mengelilingi Sari, membuatnya merasa aman dan penuh keberanian. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari sudut gua yang paling gelap terdengar geraman rendah, seperti batu-batu besar yang digeser oleh tangan tak terlihat. Napas Sari tercekat, dan hatinya berdegup lebih cepat. Ia merasakan hawa dingin menjalar dari kaki ke kepala, seakan makhluk yang mengintai gua ini menembus kesadarannya. Makhluk gelap, mereka sudah tahu kita ada di sini, bisik burung merak, suaranya lembut tapi tegas. Mereka ingin mengambil batu ini untuk kekuasaan mereka. Jika mereka berhasil, hutan dan desamu akan hancur, bahkan jiwa makhluk yang baik akan tertindas. Sari menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ia menatap batu bercahaya di tengah gua, sebuah bola energi yang tanpa hidup, berdenyut lembut seperti jantung alam. Batu itu memancarkan kehangatan yang aneh, seolah memanggilnya untuk melindungi. Aku akan melawan, meski aku tidak tahu caranya, katanya dengan suara mantap, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dari bayangan gua muncul 3 makhluk gelap. Tubuh mereka berlapis bayangan hitam pekat, kulitnya seperti kabut yang bergerak sendiri, dan mata merah mereka bersinar menakutkan. Mereka bergerak cepat, melayang di atas tanah dengan gerakan yang tidak wajar, mengeram seperti bumi yang sedang retak. Burung merak mengepakkan sayapnya, dan dari bulu-bulunya muncul cahaya biru terang yang menyebar ke seluruh gua. Cahaya itu memantul dari dinding batu, menciptakan pola yang mengelabui makhluk gelap, membuat bayangan mereka tampak terdistorsi. Namun makhluk itu tetap maju, menundukkan kepala seolah mengabaikan cahaya. Sari hampir mundur karena takut, tapi kemudian ia teringat kata-kata burung merak. Kekuatan terbesar bukan dari sihir, tapi dari keberanian dan kebaikan hatimu. Dengan tekad itu, ia menatap makhluk-makhluk gelap itu dengan mata penuh keberanian. Aku tidak akan membiarkan kalian mengambil batu ini, teriaknya, suaranya bergema di gua. Seketika, terjadi sesuatu yang ajaib. Cahaya biru dari bulu burung merak menyentuh tangan Sari, dan tubuhnya terasa ringan. Ia bisa merasakan energi mengalir dari batu bercahaya melalui burung merak ke dirinya, seperti sungai hangat yang memberi kekuatan. Tanpa sadar, Sari mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul cahaya lembut keemasan, berpendar seperti api kecil tapi hangat. Makhluk gelap itu berhenti sejenak, terkejut melihat cahaya yang muncul dari seorang manusia biasa. Sari merasa kekuatan itu berasal dari hatinya sendiri, keberanian, kepedulian, dan niat tulusnya untuk melindungi. Dengan energi baru ini, Sari menyalurkan cahaya itu ke arah makhluk gelap, membentuk dinding pelindung keemasan di sekeliling batu bercahaya. Dinding itu berputar dan berdenyut mengikuti irama hatinya, memantulkan setiap serangan bayangan yang dilempar makhluk gelap. Hebat, kau berhasil memanggil kekuatan hatimu, puji burung merak sambil mengepakkan sayapnya. Tapi ini baru permulaan. Makhluk gelap akan terus mencoba. Salah satu makhluk gelap melesat ke arah Sari, mencoba menembus cahaya. Tapi cahaya dari tangannya memantul dari dinding gua dan menabrak makhluk itu, membuatnya terdorong mundur. Sari terkejut dan merasa lega, tapi juga bingung, bagaimana kekuatannya bisa sekuat ini? Burung merak menepuk pundaknya, seolah mengatakan, percaya pada hatimu, dan kau akan mengerti. Setelah beberapa saat bertarung, makhluk gelap itu akhirnya mundur ke dalam bayangan, menghilang. Gua kembali tenang, namun Sari tahu ini bukan akhir. Ia menatap burung merak, matanya berbinar dengan rasa kagum dan syukur. Aku bisa merasakannya. Aku bisa melakukan ini, katanya sambil tersenyum, meski napasnya masih tersengal.
Sari melangkah mendekat ke batu bercahaya. Batu itu tampak berdenyut lembut, seakan menyambut keberanian yang baru muncul dalam dirinya. Saat tangannya menyentuh permukaan batu, ia merasakan gelombang energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya emas dari tangannya bercampur dengan cahaya batu, menimbulkan lingkaran energi yang membuat gua bergetar lembut. Dari cahaya itu muncul suara lembut, terdengar seperti gabungan angin, air, dan bisikan pepohonan. "Terima kasih, anak manusia. Hatimu murni, dan karena itu keseimbangan alam tetap terjaga. Tapi ingat, perjalananmu masih panjang. Bahaya yang lebih besar akan datang, dan kau harus terus percaya pada hatimu." Sari menunduk hormat, menyadari bahwa batu ini bukan sekadar benda bercahaya. Ia adalah penjaga hutan dan keseimbangan kehidupan di sekitarnya. Tanggung jawab yang kini ada di pundaknya jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Burung merak hinggap di pundak Sari, menatapnya dengan mata bersinar penuh kebanggaan. "Hari ini kau sudah melewati ujian pertama. Kau telah menemukan kekuatan hatimu sendiri. Tapi pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Makhluk gelap akan kembali, dan kali ini lebih licik." Sari mengangguk. Ia mulai menyadari hubungan yang kuat antara dirinya, burung merak, dan batu bercahaya. Energi yang mengalir dari batu ke tubuhnya memberinya keberanian, tapi juga rasa tenang. Selama hatinya tetap murni, keajaiban akan selalu menuntunnya. Mereka duduk di dekat batu bercahaya, menikmati ketenangan sementara. Sari menatap burung merak dan berkata dengan tulus, "Aku tidak takut lagi. Aku akan melindungi batu ini, desaku, dan hutan ini. Aku akan belajar, meski jalannya sulit." Burung merak mengepakkan sayapnya sekali lagi. Cahaya biru dari bulu-bulunya bercampur dengan cahaya emas dari batu, menutupi seluruh gua dengan cahaya hangat. Keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. "Kau, anak manusia berhati murni, adalah bagian dari keajaiban itu," kata burung merak. Di luar gua, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma hutan yang segar. Daun-daun bergoyang, burung-burung hutan bersenandung, seolah merayakan keberanian Sari. Namun jauh di kegelapan, makhluk gelap mengintai, merencanakan serangan berikutnya. Mereka tahu, untuk menguasai batu bercahaya, mereka harus menaklukkan gadis yang kini memiliki cahaya dari hatinya sendiri. Sari menutup matanya, merasakan energi batu dan burung merak menyatu di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk melawan makhluk gelap, tapi untuk menjaga keseimbangan, memberi harapan, dan menyalakan cahaya dalam kegelapan. Dan disinilah perjalanan Sari benar-benar dimulai, dari seorang gadis desa biasa menjadi pelindung hutan dan keajaiban yang hidup di dalam cahaya. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap keberanian akan membentuk nasib desa, hutan, dan makhluk-makhluk ajaib di sekitarnya. Malam mulai turun di hutan desa. Suasana di luar gua tampak tenang, namun Sari tahu ketenangan ini hanyalah sesaat. Angin berhembus melalui celah-celah pohon, membawa aroma lembab tanah dan daun basah, seakan membisikkan peringatan. Di dalam gua, cahaya batu bercahaya memantul lembut di dinding, menciptakan bayangan berkilau yang menari mengikuti gerakan cahaya. Burung merak berdiri di samping Sari, bulunya bersinar biru kehijauan, seakan memberi semangat sekaligus kewaspadaan. Sari duduk di dekat batu bercahaya, tangannya masih terasa hangat dari energi yang mengalir sebelumnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. "Aku harus siap, apapun yang terjadi," bisiknya. Burung merak menatapnya, matanya bersinar seakan menyetujui tekadnya. Namun, ketenangan itu segera terganggu.
Dari kegelapan gua terdengar bisikan yang menusuk telinga, diikuti geraman keras yang bergema. Makhluk gelap yang sebelumnya mundur kini kembali, lebih banyak dan lebih menakutkan. Tubuh mereka berlapis kabut hitam pekat, dan mata merah menyala menatap batu bercahaya dengan hasrat yang membara. Mereka bergerak seperti bayangan yang melayang, seolah menembus dinding gua sendiri. Burung merak mengepakkan sayapnya, dan cahaya biru memancar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menari di udara, membentuk pola yang rumit, seakan menyiapkan jebakan untuk makhluk gelap. Sari menatapnya dengan mata berbinar, mulai merasakan energi baru yang muncul dalam dirinya. Aku harus bisa mengendalikan ini, katanya dalam hati. Makhluk gelap itu menyerbu, dan Sari mengangkat tangan. Cahaya keemasan dari telapak tangannya melesat, membentuk perisai yang menahan serangan bayangan. Setiap kali makhluk itu menabrak cahaya, mereka terdorong mundur, menggeram marah. Sari merasakan detak jantungnya selaras dengan batu bercahaya, seolah energi batu menuntunnya, membantunya memusatkan kekuatan. Sekarang, fokus pada hatimu, teriak burung merak, mengepakkan sayap dengan kuat. Cahaya biru dari bulu-bulunya menyelimuti tubuh Sari, menyatu dengan cahaya keemasan dari tangannya. Dalam sekejap, cahaya mereka bergabung menjadi satu energi besar, membentuk dinding energi yang berputar di sekitar gua, menahan semua serangan bayangan. Sari merasa tubuhnya ringan, hatinya dipenuhi keberanian dan ketenangan. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hanya berasal dari batu, tapi juga dari niatnya yang murni untuk melindungi. Dengan mata bersinar, ia mengarahkan cahaya ke makhluk gelap yang mencoba menyerang dari sudut gua. Makhluk itu terhenti, terpana oleh energi yang terpancar dari seorang gadis manusia. Sementara itu, burung merak mengeluarkan suara nyaring, melodi yang memantul di dinding gua, membentuk resonansi magis. Suara itu membuat makhluk gelap kehilangan fokus, sementara cahaya Sari semakin kuat, seakan tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Sari terkejut melihat tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan cahaya itu membentuk pola seperti sayap burung merak, melindungi batu bercahaya di tengah gua. Pertempuran berlangsung sengit. Makhluk gelap mencoba berbagai cara, menerjang, menyerang dengan bayangan yang tajam, dan melayang melalui dinding gua. Namun setiap kali mereka mendekat, cahaya dari Sari dan burung merak selalu menahan mereka. Sari mulai memahami bahwa kekuatan cahaya ini bereaksi terhadap perasaannya. Semakin ia yakin dan penuh niat tulus, semakin kuat energi yang muncul. Di tengah pertempuran, Sari mendengar suara lembut dari batu bercahaya. Jangan takut, anak manusia. Hatimu adalah kunci. Gunakan keberanian dan belas kasihmu, bukan hanya kekuatan. Kata-kata itu membuat Sari tersadar. Selama ini ia terlalu fokus pada menahan serangan, tapi belum memikirkan cara melindungi makhluk lain di hutan. Ia menutup mata sejenak, memusatkan pikiran pada desa, hewan-hewan hutan, dan burung merak. Begitu ia membuka mata, cahaya dari tangannya berubah menjadi lembut tapi luas, menyelimuti seluruh gua. Makhluk gelap terhenti, terkejut oleh energi yang berbeda, energi yang bukan hanya kuat, tapi penuh kasih. Salah satu makhluk gelap yang mencoba menyerang secara frontal tiba-tiba terpental mundur, tubuhnya memudar, dan bayangan hitam itu pecah menjadi titik-titik gelap yang lenyap di udara. Sari menatap ke sekeliling, napasnya masih terengah. Ia mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan batu bercahaya dan burung merak. Energi dari mereka bukan sekadar perlindungan, tapi mengajarkan sesuatu yang baru, bahwa kekuatan terbesar berasal dari niat tulus dan hati murni. Burung merak hinggap di pundak Sari, bulunya yang bersinar memancarkan energi yang hangat. Kau sudah melampaui ujian pertama dan kedua. Kekuatanmu semakin tumbuh,
dan kau mulai mengerti bahwa hati yang murni bisa melawan kegelapan lebih kuat daripada pedang atau sihir, kata burung merak. Sari tersenyum lelah tapi puas. Ia menatap batu bercahaya yang kini tampak tenang, berdenyut lembut di tengah gua. Cahaya keemasan dan biru bercampur, membentuk aura yang menenangkan. Ia merasa energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya, memberikan rasa damai sekaligus kewaspadaan. Tapi aku tahu, ini belum akhir, gumam Sari. Makhluk gelap akan kembali, lebih banyak dan lebih kuat. Aku harus siap. Burung merak mengepakkan sayapnya sekali lagi, cahaya biru membungkus mereka berdua. Benar, perjalananmu baru saja dimulai. Setiap rintangan akan membuatmu lebih kuat, dan setiap keajaiban akan mengajarkanmu lebih banyak tentang dirimu sendiri. Di luar gua, malam semakin gelap. Angin berhembus melalui pepohonan, membawa suara gemerisik daun dan hewan malam yang bersiap menghadapi kegelapan. Namun kali ini, gua bercahaya seperti oasis yang menenteramkan, cahaya dari batu dan burung merak menyebar keluar, seakan memberi tanda bahwa ada pelindung yang baru muncul, gadis desa yang memiliki cahaya dari hatinya sendiri. Sari menutup mata sejenak, merasakan energi dari batu, burung merak, dan hatinya sendiri bersatu. Ia menyadari bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk melawan kegelapan, tetapi untuk menjaga keseimbangan, memberi harapan, dan menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Dengan tekad itu, ia siap menghadapi serangan berikutnya, tantangan yang lebih berat, dan misteri yang lebih dalam. Dan disinilah babak baru perjalanan Sari dimulai, dari seorang gadis desa biasa menjadi pelindung hutan, batu bercahaya, dan keajaiban yang hidup di dalam cahaya. Setiap langkah, keputusan, dan keberanian akan membentuk nasib desa, hutan, dan seluruh makhluk yang bergantung pada keseimbangan alam. Malam semakin pekat di hutan. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, memantul di permukaan sungai kecil di dekat gua. Di dalam gua, Sari duduk di samping batu bercahaya. Tangannya masih terasa hangat oleh energi yang mengalir dari batu dan burung merak. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri setelah pertempuran sengit sebelumnya. Makhluk gelap tidak akan menyerah begitu saja, bisik burung merak, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Mereka akan kembali, kali ini lebih banyak, lebih kuat, dan lebih licik. Sari menatap burung merak dengan mata penuh tekad. Ia merasa bahwa kekuatannya kini bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menghadapi serangan yang lebih besar. Aku siap. Aku harus bisa menghadapinya, untuk batu, untuk hutan, dan untuk desaku, katanya pelan. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari dalam gua, lebih berat, lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dari bayangan terdalam, muncul gelombang makhluk gelap yang lebih banyak dan lebih besar. Mereka bergerak cepat, tubuh mereka tampak seperti kabut pekat, mata merah menyala seperti bara api yang mengancam. Suara tawa mereka dingin dan menusuk hati, membuat setiap sudut gua terasa semakin sempit dan menekan. Burung merak mengepakkan sayapnya dengan kuat, dan cahaya biru menyebar ke seluruh gua, membentuk perisai berputar yang menahan serangan pertama. Sari merasakan energi batu bercahaya memancar melalui tubuhnya, seakan memanggil keberanian yang lebih besar. Dengan napas dalam, ia mengangkat kedua tangan, dan dari telapak tangannya muncul cahaya emas yang lebih kuat dan luas dari sebelumnya. Makhluk gelap itu mencoba menyerang dari segala arah, tapi setiap kali mereka menabrak cahaya, mereka terdorong mundur, geram dan bingung. Sari merasakan energi yang keluar dari hatinya, gabungan keberanian, kasih sayang, dan tekad, mengalir menjadi kekuatan nyata yang memantul di gua. Fokus, Sari. Ingat kata-kata batu, teriak burung merak, mengepakkan sayapnya sehingga cahaya biru dan emas bercampur menjadi satu,
menciptakan lingkaran pelindung yang berputar di sekitar mereka. Kekuatan terbesar bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi semua yang kau cintai. Sari menutup mata sejenak, memusatkan pikiran pada desa, hutan, hewan-hewan, dan semua makhluk yang bergantung pada batu bercahaya. Begitu membuka mata, cahaya dari tangannya membesar, menyebar hingga seluruh gua diterangi, membuat makhluk gelap tampak redup dan tak berdaya. Beberapa makhluk gelap yang mencoba mendekat tiba-tiba terhenti, terpental, lalu memudar menjadi titik-titik hitam yang lenyap di udara. Pertempuran itu berlangsung sengit selama berjam-jam. Sari mulai menyadari bahwa setiap gerakan, setiap cahaya yang ia keluarkan, bereaksi terhadap perasaannya sendiri. Semakin ia yakin dan penuh niat tulus, semakin kuat energi yang muncul. Burung merak terus berada di sampingnya, memberikan arahan, dan kadang ikut menyalurkan energi dari bulu-bulunya untuk memperkuat cahaya Sari. Di tengah pertempuran, Sari merasakan sesuatu yang baru, kemampuan untuk merasakan niat makhluk lain. Ia bisa membedakan makhluk gelap yang agresif dan yang ragu. Dengan kemampuan ini, ia mulai mengarahkan cahaya tidak hanya untuk menahan serangan, tetapi juga untuk menenangkan beberapa makhluk yang ragu, membuat mereka berhenti menyerang dan menghilang ke dalam bayangan tanpa melukai siapapun. Ini luar biasa, bisik Sari. Aku bisa meredakan kegelapan, bukan hanya melawannya. Burung merak mengepakkan sayapnya dengan lembut, matanya bersinar penuh bangga. Kau mulai mengerti. Cahaya hatimu bukan hanya senjata, tapi juga penjaga keseimbangan. Dan semakin kau percaya pada kebaikanmu, semakin besar cahaya yang bisa kau hasilkan. Ketika gelombang makhluk gelap terakhir mundur, gua kembali tenang. Cahaya batu bercahaya dan burung merak menyelimuti Sari, memberi rasa hangat dan aman. Ia menunduk, menatap tangannya yang masih memancarkan cahaya lembut, dan tersenyum. Aku tidak takut lagi, gumamnya. Aku siap menghadapi apapun, selama aku memiliki hati yang murni dan kau di sisiku. Burung merak hinggap di pundak Sari, mengepakkan bulu-bulunya yang bersinar, cahaya biru dan emas bercampur menjadi satu. Keajaiban yang sebenarnya baru saja mulai. Makhluk gelap akan selalu mencoba, tapi kau telah menemukan kekuatanmu sendiri. Dan kau tidak sendirian. Sari menatap batu bercahaya yang kini berdenyut lembut di tengah gua. Ia merasa energi dari batu, burung merak, dan hatinya sendiri bersatu, menciptakan lingkaran kekuatan yang melindungi tidak hanya gua, tetapi juga seluruh hutan di sekitarnya. Ia sadar bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menyalakan harapan, melindungi yang lemah, dan menjaga keseimbangan alam. Malam itu, Sari tidur di samping batu bercahaya, burung merak melingkar di atasnya, bulunya menyebarkan cahaya hangat. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang desa, hutan, dan makhluk-makhluk yang ia lindungi. Ia melihat bayangan makhluk gelap yang mencoba menyerang desa, tapi cahaya dari tangannya memancar jauh keluar, menahan setiap ancaman. Keesokan paginya, Sari terbangun dengan rasa percaya diri yang lebih besar. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan ancaman yang lebih besar menantinya. Namun kini ia memiliki cahaya dari hatinya sendiri, kemampuan untuk menenangkan kegelapan, dan sahabat yang selalu setia, burung merak. Ia berdiri di depan gua, menatap hutan yang luas dan desa yang jauh di kejauhan. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Cahaya matahari menembus dedaunan, bercampur dengan cahaya biru dan emas dari burung merak. Sari tersenyum, merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Ia siap melangkah lebih jauh, menghadapi gelombang kegelapan berikutnya, dan mempelajari rahasia cahaya yang lebih dalam. Hari itu hutan tampak tenang, burung-burung berkicau,
dan embun pagi berkilau di daun-daun. Sari berdiri di depan gua, menatap batu bercahaya yang sekarang tampak lebih kuat dan lebih hidup. Burung merak hinggap di pundaknya, bulu-bulu bersinar biru kehijauan, memancarkan aura ketenangan sekaligus kewaspadaan. Batu ini, rasanya berbeda hari ini, gumam Sari sambil menatap bola cahaya itu. Energinya terasa lebih hangat, lebih hidup, seolah sedang memanggil sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Burung merak mengepakkan sayapnya, seakan memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba gua bergemuruh. Dari celah-celah gelap muncul makhluk gelap yang lebih licik dan kuat dari sebelumnya. Tubuh mereka tampak seperti bayangan cair yang bisa menembus dinding gua, mata merahnya bersinar lebih tajam, dan tawa mereka kini terdengar lebih menyeramkan. Mereka bergerak dengan strategi, tidak menyerang secara langsung, tapi mencoba mengepung Sari dan burung merak dari segala sisi. Sari merasakan ketegangan menjalar. Mereka lebih pintar kali ini, katanya pelan. Burung merak menatapnya, matanya penuh semangat. Jangan takut. Ingat, kekuatanmu berasal dari hatimu. Gunakan bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk membaca niat mereka. Sari menutup mata sejenak, merasakan energi dari batu bercahaya mengalir ke tubuhnya. Ia mulai memahami pola gerakan makhluk gelap, mana yang agresif, mana yang ragu, mana yang hanya ingin menakut-nakuti. Dengan intuisi ini, Sari mengarahkan cahaya keemasan dari tangannya, membentuk pola pelindung yang lebih kompleks, membatasi ruang gerak makhluk gelap dan membuat mereka kesulitan menembus pertahanannya. Makhluk gelap mencoba berbagai taktik, menyerang dari atas, dari samping, bahkan mencoba memanipulasi bayangan di gua untuk menyerang dari belakang. Namun Sari kini lebih tenang. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga strategi dan intuisi, memanfaatkan cahaya untuk menjerat dan menenangkan makhluk yang ragu. Beberapa makhluk bahkan berhenti menyerang ketika merasakan niat tulus Sari, lalu perlahan menghilang ke bayangan. Di tengah pertarungan, batu bercahaya tiba-tiba berdenyut lebih kuat dan mengeluarkan suara lembut. Anak manusia, waktunya kau mengetahui rahasiaku. Batu ini bukan hanya pelindung hutan, tapi juga kunci untuk menjaga keseimbangan dunia. Kau harus siap menghadapi kegelapan yang lebih besar. Sari tercengang. Ia menatap batu bercahaya yang kini memancarkan aura keemasan dan biru yang saling melingkar. Aku harus siap, bisiknya. Burung merak mengepakkan sayap, cahaya birunya bersatu dengan cahaya batu, membentuk pola energi di sekeliling Sari. Tiba-tiba, satu makhluk gelap yang paling besar muncul dari bayangan terdalam. Tubuhnya berlapis kabut hitam pekat, mata merahnya bersinar seperti lava. Makhluk itu tampak lebih cerdas, lebih licik, dan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ia bergerak dengan cepat, mencoba merusak energi cahaya yang mengelilingi Sari. Sari menelan ludah, tapi kali ini ia tidak panik. Ia mengingat semua latihan pertahanan sebelumnya, semua keberanian yang telah ia kumpulkan, dan semua kasih sayang yang ia rasakan untuk desa, hutan, dan burung merak. Dengan tekad itu, ia mengangkat kedua tangannya, dan dari telapak tangannya muncul cahaya emas yang lebih besar, lebih luas, dan lebih stabil daripada sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh gua, membentuk kubah energi yang tidak bisa ditembus oleh bayangan makhluk gelap. Makhluk gelap itu mencoba menembus kubah, menyerang dengan semua kekuatan, tapi setiap kali mendekat, cahaya Sari memantul dan menolak serangan mereka. Makhluk itu mengerang marah, mencoba berbagai cara, tapi akhirnya mundur sementara, menyadari bahwa kekuatan Sari bukan hanya fisik tapi juga berasal dari niat tulusnya. Hebat, kau sudah mengerti, puji burung merak, matanya bersinar bangga. Kekuatanmu semakin matang.
kau bisa menahan dan membaca niat kegelapan. Ini tanda bahwa hatimu mulai selaras dengan batu. Sari tersenyum, meski napasnya masih terengah. Ia menatap batu bercahaya, yang kini memancarkan sinar lebih lembut namun lebih kuat. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya, hubungan yang lebih dalam dengan batu dan burung merak, seolah energi mereka kini menjadi satu dengan hatinya. Tiba-tiba, batu bercahaya mengeluarkan sinar yang menembus gua, memproyeksikan simbol-simbol kuno di dinding. Simbol itu berputar dan berkilau, seolah menceritakan rahasia yang selama ini tersembunyi. Batu bercahaya adalah penjaga keseimbangan alam, dan siapapun yang hatinya murni bisa mengakses kekuatan cahaya untuk melindungi dunia dari kegelapan. Sari menatap simbol itu dengan takjub. Ia memahami bahwa kekuatannya bukan sekadar alat untuk melawan musuh, tapi juga tanggung jawab besar. Setiap cahaya yang ia pancarkan, setiap energi yang ia keluarkan, akan memengaruhi keseimbangan hutan, desa, dan makhluk yang hidup di sekitarnya. Makhluk gelap yang besar itu kembali mencoba menyerang, tapi kali ini Sari lebih siap. Ia menggunakan kombinasi cahaya dan strategi, membentuk pola pelindung yang memandu makhluk itu keluar dari gua, sementara beberapa makhluk gelap yang ragu mulai hilang sendiri. Dengan tenaga terakhir, Sari mengarahkan gelombang cahaya ke makhluk besar itu, yang akhirnya menghilang ke dalam bayangan, mengerang frustrasi. Setelah pertempuran, gua kembali tenang. Sari duduk di samping batu bercahaya, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh kepuasan. Burung merak hinggap di pundaknya, bulunya bercahaya lembut, memancarkan aura damai. Kau telah melewati ujian yang lebih sulit kali ini. Kau mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan hanya untuk menyerang, tapi untuk melindungi dan menyeimbangkan, kata burung merak. Sari menatap batu bercahaya yang kini berdenyut lembut, cahaya emas dan biru bercampur, menciptakan aura hangat. Ia menyadari bahwa perjalanannya masih panjang, dan kegelapan yang lebih besar akan datang. Namun kini ia memiliki kemampuan untuk membaca niat musuh, menenangkan kegelapan, dan memusatkan kekuatan hatinya sendiri. Di luar gua, hutan tampak tenang. Cahaya dari batu bercahaya menembus celah-celah gua, menyinari pohon dan sungai kecil, seolah memberi tanda bahwa ada pelindung baru yang menjaga hutan dan desa. Sari menutup mata, merasakan energi batu dan burung merak bersatu di dalam dirinya, memberikan rasa damai dan kekuatan. Malam itu, Sari tidur dengan nyenyak, burung merak melingkar di atasnya, bulunya memancarkan cahaya hangat. Dalam mimpinya, ia melihat desa, hutan, dan makhluk-makhluk yang ia lindungi. Ia menyadari bahwa setiap cahaya yang ia pancarkan adalah bagian dari perjalanan menjadi pelindung sejati, dan setiap tantangan berikutnya akan membuatnya semakin kuat. Pagi itu, udara desa terasa segar, tapi Sari merasakan sesuatu yang aneh. Burung merak yang hinggap di pundaknya tampak gelisah, bulunya berdiri dan memancarkan cahaya biru lebih terang dari biasanya. Sari, ada bahaya yang mendekat, bisiknya. Makhluk gelap yang lebih kuat sedang menuju desa. Mereka tahu kau telah menemukan kekuatan batu, dan mereka ingin menghancurkan desa serta semua makhluk yang kau lindungi. Sari menatap desa dari tebing di dekat gua. Ia bisa melihat asap tipis dari cerobong rumah dan aktivitas warga yang belum mengetahui ancaman yang mengintai. Aku harus melindungi mereka, gumamnya. Hatinya berdegup kencang, namun ia merasa energi batu bercahaya mengalir melalui seluruh tubuhnya, memberinya keberanian baru. Burung merak mengepakkan sayapnya, dan cahaya birunya menyebar, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Sari. Kau harus memimpin energi ini, Sari. Ini bukan hanya tentang pertahanan gua. Kali ini, kau harus menggunakan cahaya untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba, dari hutan yang mengelilingi desa,
muncul gelombang makhluk gelap yang lebih besar dan lebih licik. Tubuh mereka pekat seperti kabut hitam, mata merah menyala seperti bara api, dan suara geram mereka terdengar menakutkan. Mereka bergerak cepat, mencoba menyerang rumah-rumah dan ladang warga. Sari mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat kedua tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya emas yang membesar, menyelimuti seluruh area di tebing dan desa. Cahaya itu memantul dari batu bercahaya, bergabung dengan energi burung merak, menciptakan perisai yang melindungi rumah-rumah dan pohon-pohon dari serangan bayangan. Makhluk gelap itu mencoba menembus cahaya, tapi setiap kali mendekat, energi Sari menolak mereka. Beberapa makhluk tampak bingung, bahkan mundur sejenak, karena kekuatan cahaya yang memancar dari hati Sari lebih kuat daripada yang mereka duga. Sari merasakan sesuatu yang baru, kemampuan untuk mengarahkan cahaya tidak hanya untuk menahan, tapi juga menyerang dengan presisi. Ia menggerakkan tangan, dan cahaya emas memancar seperti panah cahaya yang menembus bayangan makhluk gelap, menahan gerakan mereka tanpa menyakiti yang ragu atau lemah. Makhluk yang agresif terhenti, kemudian hilang ke dalam kabut gelap, sementara desa tetap aman. Di tengah pertempuran, burung merak mengepakkan sayapnya dengan keras, cahaya biru memancarkan gelombang energi yang menambah kekuatan cahaya Sari. Gunakan hatimu, Sari. Fokus pada siapa yang harus kau lindungi dan siapa yang bisa kau tenangkan, teriaknya. Sari menutup mata sejenak, memusatkan pikiran pada warga desa, anak-anak yang bermain, orang tua yang bekerja di ladang, dan hewan-hewan yang hidup damai. Ia merasakan energi batu bercahaya memancar, menyatukan kekuatan dengan niatnya. Begitu membuka mata, cahaya yang ia pancarkan semakin luas dan stabil, membentuk kubah besar yang menahan serangan gelap dari segala arah. Makhluk gelap yang paling besar muncul dari tengah hutan, mencoba menerobos kubah cahaya. Tubuhnya seperti bayangan cair, bergerak cepat dan licik, mencoba menyerang dari arah tak terduga. Sari menatapnya dengan fokus, merasakan niat makhluk itu, dan dengan gerakan tangan yang mantap, ia memantulkan energi cahaya, membentuk perisai tambahan di sekeliling makhluk itu, menahannya untuk sementara. Ini lebih sulit dari sebelumnya, gumam Sari, tapi ia merasa energi batu dan burung merak bersatu dalam dirinya, memberinya kekuatan yang lebih besar. Ia menyalurkan niat tulusnya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengusir kegelapan dan melindungi yang lemah. Makhluk besar itu akhirnya terhenti, terguncang oleh kekuatan cahaya yang dipimpin Sari, dan mundur ke dalam bayangan gelap. Desa kini aman, tapi Sari tahu ini belum berakhir. Ia menatap burung merak yang hinggap di pundaknya, bulu-bulunya bersinar hangat. Kau telah belajar sesuatu yang penting hari ini, kata burung merak. Cahaya hatimu bisa melindungi banyak makhluk, bukan hanya diri sendiri. Kau mulai memahami tanggung jawabmu sebagai pelindung. Sari tersenyum lelah, namun bangga. Ia menatap desa yang kini aman di bawah cahaya sinar matahari yang menembus dedaunan. Ia menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya berasal dari batu, tapi juga dari niat tulus dan keberanian untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Di saat itu, batu bercahaya berdenyut lebih lembut, memancarkan sinar emas dan biru yang menyelimuti Sari dan burung merak. Simbol-simbol kuno muncul di dinding gua yang terlihat dari tebing desa, seolah memberikan pesan. Pelindung sejati menggunakan kekuatan untuk keseimbangan dan kasih sayang, bukan untuk kekuasaan. Sari menutup mata, merasakan energi batu, burung merak, dan hatinya bersatu. Ia tahu perjalanan masih panjang, ancaman akan terus datang, dan makhluk gelap akan mencoba cara baru untuk menembus cahaya hatinya. Tapi kali ini, ia siap. Ia lebih kuat, lebih percaya diri, dan mulai memahami rahasia batu bercahaya serta tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. Malam itu, Sari kembali ke gua,
duduk di samping batu bercahaya, dengan burung merak melingkar di atasnya. Cahaya biru dan emas bercampur, membentuk aura hangat dan damai. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang desa, hutan, dan makhluk-makhluk yang ia lindungi. Ia melihat bayangan makhluk gelap yang mencoba menyerang desa lagi, tapi cahaya dari hatinya memancar jauh, menahan setiap ancaman. Sari tersenyum dalam mimpi, menyadari bahwa setiap cahaya yang ia pancarkan adalah bagian dari perjalanan menjadi pelindung sejati, dan setiap tantangan berikutnya akan membuatnya semakin kuat, bijaksana, dan siap menghadapi misteri yang lebih dalam. Pagi itu, hutan desa tampak tenang, tetapi Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Angin membawa aroma lembab tanah dan daun basah, disertai bisikan halus yang seakan memperingatkan bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Burung merak yang hinggap di pundaknya mengepakkan sayapnya dengan gelisah, bulunya memancarkan cahaya biru yang lebih terang dari biasanya. Sari, mereka tidak akan menyerang tanpa rencana kali ini, kata burung merak, suaranya tegas. Makhluk gelap yang lebih licik sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang desa. Mereka belajar dari serangan sebelumnya, dan kali ini mereka akan mencoba cara yang lebih terstruktur. Sari menatap hutan yang membentang luas, merasakan getaran energi dari batu bercahaya di dekatnya. Ia tahu waktunya untuk mempelajari teknik baru telah tiba. Aku harus lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cerdas, gumamnya. Aku harus menguasai cahaya ini sepenuhnya. Tiba-tiba, dari kegelapan pepohonan muncul bayangan-bayangan gelap yang bergerak perlahan tapi strategis. Makhluk gelap itu tidak menyerang langsung, tetapi mulai mengepung desa dari beberapa arah, mencoba memisahkan desa dari gua. Mereka tampak lebih cerdas, memanfaatkan bayangan pepohonan, semak, dan tebing untuk mendekati target dengan licik. Sari mengambil napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan merasakan energi batu bercahaya yang mengalir melalui seluruh tubuhnya. Ia memusatkan pikiran pada niatnya, melindungi desa, warga, hewan hutan, dan burung merak. Saat ia membuka mata, cahaya emas dari tangannya menyebar, memantul dari batu bercahaya, membentuk jaringan energi yang lebih kompleks dan fleksibel, yang dapat bergerak mengikuti pergerakan makhluk gelap. Makhluk gelap itu mencoba menembus jaringan cahaya, menyerang dari arah tak terduga. Namun kali ini, Sari sudah mempelajari teknik baru, cahaya ofensif dan defensif yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan. Ia memanipulasi cahaya menjadi perisai, jaring, dan panah yang memantul di gua dan hutan, menahan gerakan makhluk gelap sekaligus menuntun mereka menjauh dari desa tanpa menyakiti yang ragu. Burung merak mengepakkan sayapnya, bulunya bersinar biru hijau, membantu mengalirkan energi tambahan ke dalam cahaya Sari. Fokus pada niatmu, Sari. Jangan hanya menahan, tapi arahkan cahaya untuk menenangkan dan mengusir, teriaknya. Sari menutup mata lagi, kali ini lebih dalam, dan memusatkan energi pada makhluk yang paling agresif. Ia merasakan niat mereka, ketakutan, kemarahan, dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Dengan energi itu, ia mengubah cahaya menjadi panah lembut namun tegas, yang menembus bayangan makhluk gelap tanpa merusak, hanya mengarahkan mereka menjauh. Beberapa makhluk bahkan berhenti menyerang dan perlahan menghilang ke dalam kabut gelap, seakan disadarkan oleh cahaya hatinya. Di tengah pertarungan, batu bercahaya tiba-tiba berdenyut lebih kuat, memancarkan sinar yang menembus gua dan menyorot hutan sekitar. Dari sinar itu muncul simbol-simbol kuno yang bergerak, membentuk pola yang indah namun kompleks. Sari menyadari ini adalah panduan rahasia batu bercahaya, cara mengoptimalkan energi cahaya, tidak hanya untuk pertahanan tapi juga untuk mengungkap rahasia yang lebih besar. Ia menatap simbol itu dengan kagum. Jadi, batu ini bukan hanya pelindung hutan, tapi juga guru, gumamnya.
Burung merak mengepakkan sayap, cahaya birunya bercampur dengan cahaya emas batu, membentuk lingkaran energi yang menenangkan Sari dan memperkuat kemampuan barunya. Tiba-tiba, dari arah hutan terdalam, muncul makhluk gelap paling besar yang pernah Sari hadapi. Tubuhnya seperti kabut pekat yang padat, mata merahnya bersinar seperti lava yang mendidih. Ia bergerak licik, mencoba menyerang desa dari sisi yang tidak terduga. Kali ini, Sari menggunakan teknik baru, cahaya yang menembus bayangan, sebuah gelombang energi yang mampu menembus kabut gelap tanpa kehilangan kekuatan. Gelombang cahaya itu menyapu makhluk besar itu, menahan setiap gerakannya, dan membuatnya terhenti sejenak. Makhluk itu mengerang frustrasi, mencoba berbagai cara untuk menembus cahaya, tetapi energi Sari yang kini terhubung dengan batu bercahaya dan burung merak membuatnya semakin sulit ditembus. Hebat, kau semakin matang, Sari, puji burung merak. Kau telah belajar untuk tidak hanya bertahan, tapi juga menguasai cahaya dengan cara yang lebih cerdas dan terarah. Ini baru awal dari perjalananmu sebagai pelindung sejati. Sari tersenyum, meski napasnya masih terengah. Ia menatap desa di kejauhan yang kini aman di bawah cahaya energi yang memancar dari gua. Ia sadar bahwa kekuatannya bukan hanya dari batu, tapi juga dari niat tulus, keberanian, dan kemampuan untuk membaca niat makhluk lain. Pertempuran berlanjut hingga sore hari, namun Sari semakin mahir menggunakan cahaya. Ia bisa menahan gelombang makhluk gelap, menenangkan yang ragu, dan mengarahkan yang agresif keluar dari desa. Makhluk paling besar akhirnya mundur ke bayangan terdalam hutan, meninggalkan desa dalam keadaan aman. Ketika malam tiba, Sari duduk di tepi gua, burung merak melingkar di atasnya, bulu-bulunya memancarkan cahaya biru hangat. Batu bercahaya berdenyut lembut, mengeluarkan sinar emas yang menenangkan. Sari menutup mata, merasakan energi batu dan burung merak bersatu dalam dirinya. Ia tahu perjalanan masih panjang, ancaman akan terus datang, dan makhluk gelap akan mencoba strategi baru. Namun kini Sari lebih siap. Ia lebih kuat, lebih bijaksana, dan mulai memahami rahasia batu bercahaya yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa cahaya yang ia pancarkan bukan hanya senjata, tetapi juga jembatan antara hati yang murni dengan keseimbangan alam, pelindung desa, hutan, dan makhluk yang hidup di sekitarnya. Malam itu, Sari tidur dengan damai, mengetahui bahwa setiap tantangan yang datang akan membuatnya semakin kuat dan bijaksana. Burung merak tetap berada di sisinya, melingkar di udara, membentuk cahaya biru yang hangat. Dalam tidurnya, Sari bermimpi tentang desa, hutan, dan makhluk-makhluk yang ia lindungi, merasa bahwa cahaya hatinya kini menjadi pelindung sejati yang bisa menahan kegelapan apapun. Malam itu hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, namun Sari merasakan getaran yang berbeda di dalam dirinya. Batu bercahaya di gua berdenyut dengan irama yang lebih cepat, memancarkan cahaya emas dan biru yang berputar di sekelilingnya. Burung merak yang hinggap di pundaknya mengepakkan sayapnya pelan, cahaya biru hijau bulunya memantulkan kilau lembut di wajah Sari. "Sari, ini saatnya," kata burung merak dengan suara serius. "Makhluk gelap yang paling kuat akan datang. Mereka belajar dari setiap pertarungan kita sebelumnya, dan kali ini mereka ingin menghancurkan segalanya, desa, hutan, dan bahkan batu bercahaya." Sari menelan ludah, namun hatinya dipenuhi keberanian. Ia menatap desa yang jauh di kejauhan, melihat cahaya lampu rumah dan bayangan pepohonan yang damai. "Aku akan melindungi semuanya," bisiknya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menang." Tiba-tiba, dari kegelapan hutan terdalam, muncul gelombang makhluk gelap yang terbesar dan paling licik yang pernah Sari hadapi. Tubuh mereka seperti kabut hitam pekat, mata merahnya bersinar seperti lava, dan suara gera mereka bergema,
menakutkan namun sekaligus menantang. Mereka bergerak cepat, menyebar di semua arah, mencoba mengepung desa dan gua. Sari mengangkat tangan, dan cahaya emas dari telapak tangannya membesar, menyelimuti gua dan desa. Tapi kali ini, cahaya itu terasa berbeda, lebih stabil, lebih kuat, dan lebih responsif terhadap perasaan Sari sendiri. Ia mulai menguasai puncak kemampuan cahaya yang sebelumnya hanya ia rasakan samar. Cahaya itu bisa berubah bentuk sesuai niatnya, menjadi perisai, jaring, panah, atau gelombang energi yang menenangkan makhluk gelap yang ragu. Makhluk gelap mencoba menyerang dari segala sisi, tapi Sari kini lebih tenang. Ia menutup mata sejenak, merasakan energi batu bercahaya dan burung merak yang bersatu dengannya. Ia bisa merasakan niat makhluk gelap, yang agresif, yang ragu, bahkan yang hanya ingin menakut-nakuti. Dengan pemahaman itu, ia mengarahkan cahaya secara tepat, menahan yang agresif dan menenangkan yang ragu, sehingga sebagian besar makhluk gelap mulai menghilang atau tersesat dalam bayangan. Di tengah pertempuran, makhluk gelap paling besar muncul. Tubuhnya padat seperti kabut hitam pekat, mata merah menyala seperti lava yang mendidih. Ia bergerak cepat, menyerang dari arah tak terduga, mencoba menembus cahaya Sari. Tapi kali ini, Sari menggabungkan semua tekniknya, cahaya defensif, ofensif, dan kemampuan menenangkan bayangan menjadi satu. Cahaya emas dan biru berputar mengelilingi makhluk itu, membentuk lingkaran energi yang kuat namun fleksibel, menahan setiap gerakan bayangan gelap. Burung merak mengepakkan sayapnya dengan kuat, cahaya birunya memancar dan bergabung dengan cahaya batu. Sari, fokuskan hatimu. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang niat dan keberanian, teriaknya. Sari menutup mata, memusatkan energi pada niat tulusnya, melindungi desa, warga, hutan, dan semua makhluk yang lemah. Ia merasakan batu bercahaya berdenyut di dadanya, energi burung merak menyatu dengan cahaya tangannya, dan cahaya itu berubah menjadi gelombang emas biru yang memancar kuat ke seluruh hutan. Gelombang itu tidak hanya menahan makhluk besar, tapi juga menenangkan seluruh gelombang makhluk gelap yang mencoba menyerang desa. Makhluk besar itu mengerang frustrasi, mencoba menembus cahaya, tapi energi Sari yang kini sepenuhnya terhubung dengan batu dan burung merak membuatnya tidak berdaya. Cahaya dari hatinya menembus bayangan, menenangkan gelap yang agresif, dan mengusirnya kembali ke kedalaman hutan. Di saat yang sama, batu bercahaya memancarkan sinar yang lebih terang dari sebelumnya, simbol-simbol kuno di dinding gua muncul berputar, membentuk pola yang memandu Sari untuk mengontrol energi cahaya secara sempurna. Ia menyadari rahasia batu, bukan hanya pelindung, tapi juga guru dan kunci untuk menjaga keseimbangan seluruh alam. Sari menatap burung merak yang hinggap di pundaknya, bulu-bulunya berkilau biru keemasan. "Kau selalu di sisiku," gumamnya. Burung merak mengepakkan sayap, cahaya mereka menyatu, menciptakan aura perlindungan yang menakjubkan. Dalam aura itu, Sari merasakan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya, kemampuan untuk memancarkan cahaya yang bisa menenangkan, melindungi, dan bahkan menyembuhkan makhluk yang tersesat dalam kegelapan. Pertempuran mencapai puncaknya. Gelombang makhluk gelap terakhir menyerang, mencoba menyerobot desa, tapi Sari mengarahkan gelombang cahaya ofensif yang menembus bayangan, membimbing mereka keluar dari desa dan menghancurkan struktur serangan mereka tanpa menyakiti yang ragu. Makhluk besar terakhir akhirnya tersingkir ke dalam bayangan terdalam hutan, menghilang dengan raungan frustrasi. Hutan kembali tenang. Desa aman, rumah-rumah dan ladang selamat, dan warga tetap tidak menyadari ancaman yang nyaris melanda mereka. Sari duduk di tepi gua, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh kepuasan. Burung merak melingkar di atasnya, memancarkan cahaya biru hangat yang menenangkan.
batu bercahaya berdenyut lembut di sampingnya, cahaya emas dan biru bercampur, membentuk aura yang memberi rasa aman dan damai. Sari tersenyum, merasakan hubungan energi antara dirinya, burung merak, dan batu bercahaya yang kini sempurna. Ia menyadari bahwa cahaya yang ia pancarkan bukan hanya kekuatan untuk menyerang, tapi juga simbol niat tulus, keberanian, dan kasih sayang. Dengan puncak kekuatan cahaya ini, ia bukan sekadar pelindung gua, tapi pelindung desa, hutan, dan semua makhluk yang hidup di sekitarnya. Malam itu, Sari tidur dengan damai, burung merak tetap berada di sisinya, melingkar di udara, membentuk cahaya biru keemasan yang menenangkan. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang desa, hutan, batu bercahaya, dan makhluk gelap yang kini tersadar dari niatnya. Ia menyadari bahwa setiap cahaya yang dipancarkannya adalah bagian dari perjalanan menjadi pelindung sejati, dan setiap tantangan yang datang akan membuatnya semakin kuat, bijaksana, dan siap menghadapi bab terakhir yang penuh keajaiban. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis. Sari berdiri di tepi gua, menatap desa dari kejauhan. Batu bercahaya di dekatnya berdenyut lembut, memancarkan cahaya emas dan biru yang berputar indah. Burung merak hinggap di pundaknya, bulu-bulunya memancarkan cahaya biru hijau yang menenangkan. Ini hari yang akan menentukan semuanya, Sari, kata burung merak dengan suara tegas namun lembut. Makhluk gelap terakhir akan datang. Mereka telah merencanakan serangan terakhir untuk menghancurkan gua, desa, dan batu bercahaya. Sari menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan energi batu bercahaya mengalir ke seluruh tubuhnya, bersatu dengan energi burung merak dan hatinya sendiri. Aku siap, bisiknya, meski hatinya sedikit berdebar. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus melindungi desa, hutan, dan semua makhluk yang dicintainya. Tiba-tiba, dari arah hutan terdalam, muncul gelombang makhluk gelap terakhir, lebih banyak, lebih cepat, dan lebih licik dari sebelumnya. Tubuh mereka seperti kabut pekat yang berputar, mata merah mereka bersinar seperti bara api, dan suara geram mereka menggema di seluruh hutan. Mereka bergerak strategis, mencoba mengepung desa dan gua. Sari mengangkat kedua tangan. Cahaya emas dari telapak tangannya menyebar, menyelimuti gua dan desa, membentuk kubah energi yang lebih luas dan stabil daripada sebelumnya. Burung merak mengepakkan sayapnya, menambahkan gelombang cahaya biru ke dalam energi Sari, menciptakan lingkaran pelindung yang memancar hingga ke ujung desa. Makhluk gelap menyerang dari segala arah, mencoba menembus kubah cahaya. Tapi kali ini, Sari tidak hanya bertahan. Ia menggabungkan semua teknik yang telah ia pelajari, cahaya ofensif, defensif, menenangkan bayangan, dan kemampuan membaca niat makhluk gelap. Gelombang cahaya yang ia pancarkan berubah bentuk sesuai kebutuhan. Panah, jaring, perisai, bahkan gelombang lembut yang menenangkan makhluk gelap yang ragu. Di tengah pertempuran, makhluk gelap paling besar muncul, tubuhnya pekat seperti kabut hitam padat, mata merahnya menyala seperti lava mendidih. Ia bergerak cepat, menyerang gua dari arah yang tidak terduga. Sari menatapnya dengan fokus. Kali ini, ia merasa energi batu bercahaya dan burung merak sepenuhnya menyatu dengannya. Ini saatnya, Sari, kata burung merak. Gunakan semua energi dan niatmu. Kau bukan hanya pelindung gua, tapi pelindung desa, hutan, dan semua makhluk yang lemah. Sari menutup mata, memusatkan energi pada niat tulusnya, melindungi yang lemah, menenangkan kegelapan, dan menjaga keseimbangan alam. Cahaya dari batu bercahaya dan burung merak menyatu dalam tubuhnya, membentuk gelombang energi emas biru yang luar biasa besar, memancar ke seluruh hutan dan desa. Gelombang itu menembus bayangan makhluk gelap, menahan serangan mereka,
dan menenangkan yang ragu atau bingung. Makhluk besar itu mengerang frustrasi, mencoba menembus cahaya, tapi energi Sari yang kini sepenuhnya mengalir dari hatinya membuatnya tak berdaya. Cahaya itu menembus bayangan, mengusir gelap agresif, dan membimbing mereka kembali ke kedalaman hutan. Makhluk yang tersisa tampak tenang atau hilang, meninggalkan desa dalam keadaan aman. Saat pertempuran mereda, batu bercahaya tiba-tiba berdenyut lebih keras, memancarkan cahaya yang menembus langit. Simbol-simbol kuno di dinding gua muncul dan bergerak, membentuk pola yang menceritakan rahasia terdalam. Batu bercahaya adalah kunci keseimbangan alam, dan burung merak adalah penjaga yang membimbing hati manusia untuk menggunakan cahaya dengan niat tulus. Sari menatap burung merak, bulu-bulunya memancarkan cahaya biru keemasan. "Kau selalu bersamaku, dan sekarang aku mengerti," bisiknya. Burung merak mengepakkan sayap, cahaya mereka bersatu, menciptakan aura magis yang menenangkan seluruh hutan dan desa. Tiba-tiba, dari batu bercahaya muncul sosok cahaya lembut, seperti roh penjaga hutan, yang memperlihatkan wujud makhluk penuh keajaiban. Sosok itu tersenyum pada Sari. "Anak manusia, kau telah melalui semua ujian, menguasai cahaya dari hatimu, dan menjaga keseimbangan alam. Kau sekarang menjadi pelindung sejati, pelindung desa, hutan, dan semua makhluk hidup." Sari merasa tubuhnya diterangi energi yang hangat dan damai. Ia menyadari bahwa puncak keajaiban ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang niat, kasih sayang, dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Batu bercahaya, burung merak, dan hatinya menjadi satu, menciptakan energi yang tidak hanya memancarkan cahaya, tetapi juga harapan dan keseimbangan bagi seluruh desa dan hutan. Warga desa keluar dari rumah mereka, kagum melihat cahaya emas biru yang menembus hutan. Mereka merasa damai dan aman, walau tidak mengetahui pertarungan yang telah berlangsung. Pohon-pohon bergetar lembut, angin membawa aroma bunga dan tanah basah, seolah alam sendiri merayakan kemenangan cahaya Sari. Sari menunduk, tersenyum, dan berbisik, "Aku akan selalu menjaga kalian, aku akan selalu menjaga desa ini, hutan ini, dan semua makhluk yang hidup di sini." Burung merak hinggap di pundaknya, bulunya berkilau, memancarkan cahaya biru yang hangat, seakan menyetujui kata-kata Sari. Batu bercahaya berdenyut lembut, simbol-simbol kuno di gua berputar pelan, menandakan rahasia dan energi yang kini aman di tangan Sari. Ia menutup mata, merasakan seluruh energi alam, batu, dan burung merak bersatu dalam hatinya. Ia telah menjadi pelindung sejati, dengan cahaya yang bisa menenangkan kegelapan, melindungi yang lemah, dan menjaga keseimbangan. Malam itu, Sari duduk di tepi gua, desa di kejauhan aman dan damai, burung merak melingkar di atasnya, cahaya biru keemasan memancar hangat. Dalam tidurnya, ia bermimpi tentang hutan, desa, makhluk-makhluk, dan cahaya yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia menyadari bahwa keajaiban terbesar bukan hanya tentang mengalahkan kegelapan, tapi tentang memancarkan cahaya dari hati, menjaga keseimbangan, dan menyebarkan harapan bagi semua makhluk.